as soon as possible for the national team. But we think that in Indonesia we know of course that the first in the heart of the fans is Dimas Garuda. But we also masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Suleiman, the height there. Martin Paes takjub dengan potensi besar sepak bola tanah air, tak sabar ingin bawa timnas Indonesia disegani. Calon penjaga gawang timnas Indonesia, Martin Paes, merasa sangat takjub dengan potensi besar yang sebetulnya dimiliki sepak bola Indonesia. Setelah menjalani proses naturalisasi, dia ingin membantu mengembangkannya. Martin Paes mengatakan, setidaknya ada dua indikator utama yang memperlihatkan perkembangan drastis dari sepak bola Indonesia. Capaian ini semuanya merujuk pada prestasi yang diukir tim nasional. Pertama, Martin menyinggung soal penampilan ciamik timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang membuka pintu ke Olimpiade 2024 Paris. Dia juga menyanjung kiprah skuad Garuda Muda yang berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jika Anda melihat sisi sepak bolanya, ada peluang yang tak terbatas di sana. Kami berada di ambang kualifikasi untuk Olimpiade 2024 pada bulan Agustus, kata Martin Paes dikutip dari kanal YouTube Dallas FC. Selain itu, kami juga sangat dekat dengan kualifikasi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika yang akan menjadi momen lingkaran penuh bagi saya karena saya berkarier di Amerika, lanjutnya. Pemain berusia 25 tahun itu memiliki keinginan besar untuk mengangkat marwah sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sebab, selama ini, dunia kulit bundar di tanah air masih dipandang sebelah mata. Menurut Martin Paes, besarnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi modal berharga untuk bisa mendorong olahraga ini lebih berprestasi di masa depan. Apa yang ingin saya capai adalah menempatkan Indonesia di peta sepak bola. Saya pikir, Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, ujarnya. Olahraga nomor satu mereka, yang mereka sukai, adalah olahraga. Saya pikir jika Anda melihat dari jumlah dukungan yang mereka dapatkan, jika Anda melihat jumlah potensi yang ada di sana, saya pikir ini hanya untuk memenuhi potensi itu, imbuhnya. Meski telah sah menjadi WNI, Martin Paes harus memenuhi beberapa syarat agar tampil membela timnas Indonesia. Ia masih harus menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, karena Martin pernah membela timnas Belanda U21 di Piala Eropa U21 2021 saat ia berumur 22 tahun. Ketika itu, ia bermain untuk timnas U21 Belanda dalam kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020, ketika usianya sudah mencapai 22 tahun. Usianya tersebut sudah melewati batas yang diizinkan untuk berganti asosiasi menurut peraturan FIFA. Regulasi FIFA tentang pergantian asosiasi dalam poin 2b. 3. Seseorang hanya bisa beralih tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali tampil untuk tim nasional di level junior maupun senior dalam pertandingan resmi. KNVB mulai resah, lama-lama jika talenta muda mereka dinaturalisasi dan pindah gabung timnas Indonesia. Banyak cara dilakukan PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia untuk bisa meningkatkan prestasi dari timnas Indonesia dan salah satunya dengan melakukan program naturalisasi. Mungkin kurang lebih dalam kurun waktu 1 dekade terakhir PSSI sudah gencar melakukan naturalisasi pemain sepak bola untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Kini sejumlah talenta muda yang memiliki darah keturunan Indonesia seperti Justin Hubner, Elkan Bagot, Ivar Jenner dan Rafael Struijk mulai menjadi andalan Shin Taeyong di timnas Indonesia. Terbaru ada Jay Itzes,
Tom Haye, Nathan Choe Aon dan Ragnar Oratmangoen yang baru saja dinaturalisasi beberapa bulan yang lalu sukses curi perhatian berkat penampilan impresif di laga debutnya untuk timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam. Yang terbaru kiper FC Dallas Martin Paes baru disumpah, dan sisa 2 lagi sedang jalani proses naturalisasi. Kelvin Verdong dan Jens Raven. Kombinasi pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Pratama Arhan dan Rizky Ridho dengan nama-nama sebelumnya, sukses membawa Garuda Muda melaju hingga semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Bahkan Nathan Choe Aon menjadi salah satu pemain penting untuk timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 bersama Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Stoic. Bahkan kini dengan banyaknya pemain asal Belanda yang memutuskan untuk berpindah kewarganegaraan media WNI demi bisa bermain untuk timnas Indonesia mendapatkan komentar dari para pecinta sepak bola di Belanda. Komentar itu terlihat di unggahan Instagram SC Heerenveen yang akhirnya memberikan izin lebih lama untuk Nathan Choe Aon bermain dengan timnas Indonesia di Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Mengetahui itu, ada beberapa pecinta sepak bola Belanda yang mengomentari hal tersebut. Mereka yang sudah tahu jika banyak pemainnya yang kini membela timnas Indonesia bukannya marah. Mereka malah memberikan dukungan, bahkan banyak fans Belanda yang berharap agar bisa bertemu dengan Indonesia di ajang Piala Dunia suatu saat nanti. Di sisi lain, KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda pernah berkomentar soal banyaknya pemain asal negeri kincir angin itu yang dinaturalisasi oleh PSSI. Meski dirinya tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, namun De Jong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda. Mark Klok salah satu contohnya, dia tadinya pemain asal Belanda sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus tapi jangan banyak-banyak, ucap Gits De Jong. Ya tentu itu hal bagus, tapi jangan banyak-banyak, sambungnya. Kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang dilakukan Shin Tae-yong terbukti berhasil dan perlahan timnas Indonesia kini mulai menunjukkan kekuatannya di level Asia Tenggara dan juga Asia. Terdekat timnas Indonesia U23 akan melakoni laga playoff antar konfederasi menghadapi Guinea untuk 1 tiket terakhir menuju Olimpiade Paris 2024. Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, tampaknya benar-benar sedang kebingungan karena pemain mereka banyak yang memilih gabung ke timnas Indonesia. Hal ini bukannya tanpa sebab karena para pemain ini merasa kesulitan apabila harus menunggu panggilan untuk menjadi bagian dari skuad Belanda. Tidak hanya itu, pemain yang dilahirkan di Belanda tersebut masih mempunyai garis keturunan Indonesia sehingga mereka bisa tampil untuk tanah leluhurnya itu. Faktor lain yang mereka pertimbangkan salah satunya karena kesuksesan pemain keturunan lainnya yang tampil impresif bersama timnas Indonesia. Ditambah lagi, pelatih Shin Tae-yong selalu memilih pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam beberapa turnamen besar Asia. Hasilnya, para pemain keturunan ini berperan besar dalam mengantarkan skuad Garuda meraih prestasi luar biasa di sejumlah kejuaraan internasional. Terbaru, pemain keturunan Eropa tersebut membawa timnas Indonesia lolos hingga semifinal Piala Asia U23 dan selangkah lagi bisa masuk ke Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya, mereka juga mengantarkan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 hingga berpeluang besar lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun namanya tidak setenar Ivar Jenner atau Justin Hubner, namun Xavi Woudstra pernah disebut-sebut bakal tampil untuk timnas Indonesia di Piala Dunia U20 lalu. Tapi, kesempatan itu batal terjadi karena Xavi Woudstra telah lebih dahulu mendapat panggilan dari timnas Belanda U18 berkat performa apiknya di SC Heerenveen. Selanjutnya ada nama Julian Oeriat. Dari namanya saja, bintang muda Belanda Julian Oeriat sudah menampilkan bahwa dirinya mempunyai garis keturunan Indonesia, tepatnya Jawa. Wonderkid AS Alkmaar itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, Eliano Reijers merupakan adik kandung dari bintang AC Milan Tijjani Reijers yang sebelumnya pernah mendapat tawaran untuk membela timnas Indonesia. Meski demikian, sang kakak justru menolak tersebut dan kini menjadi andalan tim nasional Belanda di bawah asuhan pelatih Ronald Koeman.
Berbeda dengan kakaknya, Eliano Reijers belum sekalipun mendapat panggilan tim senior Belanda dan hanya pernah bermain untuk tim U19. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari geliat program naturalisasi di tubuh Timnas Indonesia. Menjelang laga playoff Timnas Indonesia versus Guinea di Paris, Prancis, merujuk dari akun Instagram Football Indonesia, salah satu pemain yang ramai dibicarakan akan segera dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia, yakni Jairo Riedewald dikabarkan akan segera menuju ke Indonesia pada akhir bulan Mei 2024 ini. Pemain yang kini membela klub Crystal Palace tersebut diberitakan akan segera menuju ke Indonesia pada akhir Mei ini. Namun, masih belum jelas apa keperluan mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut ke Indonesia. Akan tetapi, rumor yang paling kencang adalah dirinya diberitakan akan mengurus beberapa berkas naturalisasi di Jakarta sembari berlibur di Indonesia. Jairo, apakah benar kamu akan datang ke Indonesia di akhir bulan ini, Mei? Tolong konfirmasinya, tanya akun Instagram pemain keturunan, ID, dikutip dari akun Football Indonesia. Jairo Riedewald mengaku akan melakukan beberapa keperluan di Indonesia. Namun, dirinya tidak menjelaskan secara lebih rinci apa keperluan tersebut. Mungkin itu tergantung dengan beberapa hal, jawab Jairo Riedewald melalui akun Instagram pribadinya Riedewald. Hadirnya Jairo Riedewald bisa menambah amunisi di lini tengah Timnas Indonesia. Rumor dinaturalisasinya Jairo Riedewald tentunya dapat menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia, khususnya kedalaman di skuad senior. Menyadur laman Transfermarkt.co.id, pemain berusia 27 tahun ini mampu bermain di posisi gelandang tengah, gelandang bertahan maupun bek tengah. Bahkan, dirinya juga bisa bermain sebagai fullback apabila diperlukan. Dengan hadirnya Jairo Riedewald, kemungkinan besar kedalaman skuad lini tengah Timnas Indonesia sangat cukup berimbang. Sebelumnya, skuad Garuda sudah diisi oleh beberapa pemain keturunan seperti Ivar Jenner dan Tom Haye di lini gelandang tengah. Ada pula pemain naturalisasi seperti Mark Klok yang bisa mengisi posisi tersebut. Selain itu, masih ada beberapa talenta di liga lokal seperti Ricky Kambuaya dan Adam Alis yang juga berperan sebagai gelandang tengah. Kendati belum bisa dipastikan apakah kehadiran Jairo Riedewald di Indonesia guna mengurus proses naturalisasi, tetapi sejauh ini mantan pemain Timnas Belanda U17 dan U21 ini memang berminat untuk membela Timnas Indonesia di masa depan. Maes Hilgers dan Ulla Romeni, dua bintang Liga Belanda soroti calon penggawa Timnas, kirim kode mau dinaturalisasi. Dua pemain keturunan dari kompetisi Liga Belanda, Maes Hilgers dan Ulla Romeni turut mengomentari pertemuan calon penggawa Timnas Indonesia, Kelvin Verdonk dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya, nama Kelvin Verdonk memang sedang ramai diperbincangkan, lantaran sedang menjalani proses naturalisasi. Kepastian tersebut diketahui lewat unggahan Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Erick Thohir menyebut Timnas Indonesia resmi mendapat tambahan pemain naturalisasi di posisi penjaga gawang, yakni Martin Paes. Selain Martin Paes, Ketum PSSI juga menyebut ada dua pemain keturunan lain yang sedang menjalani proses naturalisasi, yakni Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Kelvin Verdonk bahkan sempat membagikan momen bersama Erick Thohir di laman Instagram pribadinya. Hal tersebut seolah menjadi tanda bahwa bek berusia 27 tahun tersebut sudah tak sabar ingin segera bergabung memperkuat Timnas Indonesia. Menariknya, dalam unggahan Kelvin Verdonk bersama Erick Thohir itu, sejumlah pemain keturunan lainnya juga ikut memberikan respon. Mereka adalah Maes Hilgers dan Ulla Romeni, keduanya kompak memberikan respons positif di postingan Kelvin Verdonk bersama Ketum PSSI. Maes Hilgers memberikan emotikon cinta, sedangkan Ulla Romeni memuji Kelvin Verdonk sebagai pemain yang hebat. Sontak, komentar dari dua pemain keturunan tersebut, langsung mendapat respon dari para netizen. Mayoritas netizen, meminta Maes Hilgers dan Ulla Romeni segera ikut dinaturalisasi serta memperkuat Timnas Indonesia. Baik Maes Hilgers dan Ulla Romeni memang memiliki darah keturunan Indonesia. Maes Hilgers memiliki darah Minahasa melalui ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sedangkan Ulla Romeni mempunyai darah Indonesia dari sang nenek, yang dikabarkan lahir di Medan, Sumatera Utara.
Jika melihat dari statistik sepanjang musim ini, kehadiran Mees Hilgers dan Ula Romeni dipastikan bakal membuat timnas Indonesia semakin tangguh. Pasalnya, Mees Hilgers dan Ula Romeni sama-sama sedang berkarir di kasta teratas Liga Belanda. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi laga hidup mati demi tiket terakhir ke Olimpiade Paris dengan melawan tim kuat Gini, Kamis, 9 Mei 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat.